Hampir di setiap peradaban kuno, kita nemuin cerita yang sama. Sebuah banjir dahsyat yang seolah menghapus dunia dari peta. Tapi ini bukan cuma cerita tentang kehancuran loh. Justru dari puing-puing dunia lama itulah lahir sebuah ide baru yang radikal. Sebuah ide yang bakal ngebentuk takdir umat manusia selamanya. Ide tentang seorang raja. Oke, kita bakal mulai perjalanan kita bukan dengan sebuah fakta, tapi dengan sebuah adegan. Sebuah bayangan dari masa Sumeria kuno yang lagi dilanda kekeringan parah. Coba deh bayangin seorang wanita di tengah padang yang gersang. Udah berbulan-bulan gak ada hujan, tanah sampai retak-retak di bawah kakinya. Tiba-tiba, satu tetes air jatuh. Dia pun dongak ke atas dan ngelihat awan badai raksasa nutupin langit. Tapi ini bukan hujan yang mereka harapkan. Ini adalah awal dari akhir dunia mereka. Nah, disinilah letak misteri utamanya. Kenapa sih kisah spesifik tentang banjir pemusnah ini ada di hampir setiap kebudayaan? Dari Mesopotamia sampai ke benua Amerika. Jelas ada sesuatu yang sangat mendasar tentang cerita ini yang kayaknya udah terpatri dalam ingatan kolektif kita sebagai manusia. Untuk ngerti akarnya, kita harus balik dulu ke Mesopotamia. Di sini, air itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, sungai Tigris dan Efrat ngasih kehidupan, bikin tanah jadi subur buat pertanian. Tapi di sisi lain, air juga bawa bencana yang gak bisa ditebak. Banjir bisa datang kapan aja, ngancurin semuanya. Jadi, air adalah sumber kehidupan, tapi juga sumber ketakutan yang abadi. Yang paling menarik itu adalah gimana inti cerita ini, meskipun diceritain dengan cara yang beda-beda, punya kesamaan yang luar biasa di tiga peradaban besar dari wilayah yang sama. Yuk kita coba bandingkan ketiganya. Coba deh perhatikan polanya. Penyebabnya mungkin beda ya, entah karena manusia terlalu berisik kayak di Sumeria dan Babilonia, atau karena kejahatan moral kayak di Kitab Kejadian. Tapi solusinya selalu sama. Ada satu pahlawan pilihan, mau itu Utnapishtim, Atrahasis, atau Nuh, yang dapat peringatan ilahi buat ngebangun bahtera raksasa dan nyelamatin sisa-sisa kehidupan. 3 cerita, 3 budaya, tapi cetak birunya sama persis. Ini kayaknya bukan kebetulan deh. Ada satu detail yang, menyentuh banget di versi Babilonia. Raja Atrahasis, setelah bangun bahtera, dia ngadain pesta perpisahan buat rakyatnya. Padahal dia tahu, mereka semua bakal tewas. Tapi dia sendiri nggak bisa makan. Dia cuma mondar-mandir, hatinya hancur karena sedih dan ngerasa bersalah karena cuma dia satu-satunya yang bakal selamat. Ini nunjukin beban psikologis yang berat banget dari jadi seorang penyintas. Dan fenomena ini nggak cuma ada di Timur Dekat aja loh. Di Cina, ada mitos tentang seorang ratu yang selamat di puncak gunung. Di India, ada Raja Manu yang diperingatin sama seekor ikan. Terus di benua Amerika, suku Maya cerita tentang anak-anak yang berubah jadi ikan. Sementara di Peru, justru seekor lama yang jadi penyelamat. Dari benua ke benua, gema dari bencana yang sama kedengeran jelas banget. Kisah ini benar-benar universal. Nah, dengan begitu banyaknya cerita yang mirip, muncullah pertanyaan yang nggak bisa dihindari buat para ilmuwan dan arkeolog. Mungkinkah ada satu bencana bersejarah yang beneran terjadi? Sebuah banjir purba yang saking masifnya sampai jadi inspirasi buat semua mitos ini. Dulu di abad ke-19, para ahli geologi awal itu sering banget pakai kitab Kejadian sebagai panduan. Mereka ngelihat bukti banjir besar di mana-mana. Contohnya nemu fosil kerang di puncak gunung. Tapi ilmu pengetahuan kan berkembang. Teori-teori baru kayak pergeseran gletser di zaman es mulai nawarin penjelasan yang lebih rasional tanpa harus melibatkan satu bencana air bah global. Pencarian bukti fisik pun terus berlanjut. Sampai akhirnya di awal abad ke-20, arkeolog Leonard Woolley bikin penemuan yang heboh banget di kota kuno Ur. Dia nemuin lapisan lumpur tebal sampai 3 meter yang misahin pemukiman-pemukiman kuno. Wah, bagi dia inilah buktinya. Inilah sisa-sisa dari banjir besarnya Nabi Nuh. Tapi sayangnya semangat Woolley ini langsung berhadapan sama masalah besar. Setelah digali lebih lanjut, ternyata lapisan lumpur ini sifatnya lokal banget. Nggak ditemuin di kota-kota sebelahnya. Dan yang lebih fatal lagi, penanggalannya nunjukin tahun 2800 sebelum Masehi. Itu kan tepat di tengah-tengah peradaban Sumeria, bukan di awalnya. Jadi, iya, ini memang banjir besar, tapi bukan banjir yang itu.
Nah, ini membawa kita ke teori yang lebih baru dan jujur aja jauh lebih meyakinkan dari ahli geologi William Ryan dan Walter Pittman. Menurut mereka, sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi, pas zaman es berakhir dan es mencair, permukaan Laut Tengah itu naik drastis. Akhirnya, tekanan air ngejebol daratan di Selat Bosporus, bikin air terjun raksasa yang langsung ngebanjirin cekungan Laut Hitam, yang waktu itu cuma danau air tawar kecil. Peristiwa ini menenggelamkan ribuan kilometer persegi daratan cuma dalam hitungan bulan, dan maksa penduduknya kabur sambil bawa ingatan traumatis tentang banjir kiamat yang nggak pernah surut. Dan inilah poin terpentingnya. Nggak peduli apa penyebab pastinya, mau itu lokal atau regional, banjir ini bukan akhir cerita. Justru bagi para penyintas, ini adalah awal dari segalanya. Sebuah kelahiran kembali di dunia yang sama sekali baru dan, ya, jauh lebih keras. Di mitos Sumeria, bahkan dewa-dewa pun sampai nyesel loh setelah ngelihat kehancuran total yang mereka sebabkan. Mereka nangis dan berharap, coba aja mereka kirim wabah atau kelaparan, jangan banjir yang ngabisin semuanya. Ini nunjukin betapa dalam trauma dan rasa kehilangan yang dirasain. Trauma akan air yang kacau ini saking dalamnya, sampai ngebekas di mitos-mitos penciptaan itu sendiri. Di Akkadia, dunia lahir dari pertempuran ngelawan Dewi Laut Tiamat. Di India dan buat suku Mixtec, awalnya cuma ada lautan tak terbatas. Bahkan di kitab Kejadian, penciptaan dimulai pas kegelapan menutupi Samudra Raya. Polanya jelas, supaya peradaban bisa lahir, ketertiban harus direbut dari kekacauan air. Dunia sebelum banjir itu selalu dikenang kayak surga yang hilang. Sebuah puisi Sumeria kuno ngegambarinya sebagai era yang damai, di mana singa tidak membunuh dan serigala tidak memangsa domba. Sebaliknya, dunia setelah banjir adalah dunia yang kita kenal sekarang. Dunia yang keras, kejam, di mana perjuangan buat bertahan hidup jadi hukum utamanya. Dan dari dunia yang keras inilah muncul akibat yang paling gak disangka-sangka dari banjir ini. Bukan soal geologi atau mitologi, tapi soal politik. Sebuah penemuan kembali konsep kekuasaan yang bakal ngubah segalanya. Ada teks kuno yang luar biasa namanya Daftar Raja Sumeria. Teks ini nandain banjir sebagai titik balik yang jelas banget. Sebelum banjir, raja-raja itu diceritain memerintah puluhan ribu tahun. Angka-angka yang mitologis kan? Nah, setelah banjir, daftarnya dimulai lagi dari awal dan kekuasaan terpusat di kota Kish. Pelan-pelan, masa pemerintahan raja-raja jadi lebih realistis, beralih dari mitos ke sejarah. Kenapa harus Kish? Jawabannya simpel, geografi. Posisinya pas banget di titik sempit antara sungai Tigris dan Efrat. Kish ini jadi kayak gerbang tol perdagangan. Sumeria itu kan miskin sumber daya alam kayak kayu, batu, dan logam. Semuanya harus impor. Dengan nguasain Kish, seorang penguasa bisa narik pajak dari setiap perahu yang lewat, bikin kotanya jadi yang paling kaya dan paling kuat di seluruh negeri. Dan di Kish inilah sebuah ide radikal lahir yang terungkap dalam kisah Raja Etana. Etana ini ngadepin krisis yang belum pernah ada sebelumnya. Dia nggak punya ahli waris. Ini bukan lagi masalah pribadi, tapi udah jadi krisis negara. Kenapa? Karena muncul harapan baru bahwa tahta itu harusnya diwariskan. Kisah epiknya tentang perjalanan ke langit buat nyari tanaman kelahiran itu jadi simbol dari perubahan besar ini. Ketika putranya, Balih, akhirnya bisa menggantikannya, sebuah batas penting udah dilewati. Hak buat memerintah sekarang bukan lagi soal prestasi atau kebijaksanaan, tapi soal darah. Inilah kelahiran sebuah dinasti. Nah, inilah hasilnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, ketidaksetaraan itu dilembagakan lewat darah. Terciptalah sebuah kelas penguasa, orang-orang yang lahir untuk memerintah, sementara yang lain lahir untuk diperintah. Aristokrasi telah lahir, menciptakan hierarki permanen yang bakal mendefinisikan masyarakat selama ribuan tahun ke depan. Jadi, dari trauma sebuah banjir purba, lahirlah sebuah tatanan dunia yang baru. Sebuah dunia yang menuntut pemimpin kuat, yang kemudian melahirkan konsep monarki turun-temurun. Pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan adalah, gimana caranya satu ide yang lahir dari keputusasaan di kota Kish kuno ini, ide bahwa kekuasaan itu mengalir lewat darah, ternyata masih terus membentuk kerajaan, dinasti, dan bahkan struktur sosial kita sampai hari ini?